Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'alan nuril azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, jamaah Kosaka Al-Hadid yang sangat Abi sayangi, Abi banggakan. Bahkan dalam doa, walaupun ibu-ibu tidak tahu, ya, dalam doa-doa Abi selalu Abi sebut, ya, bukan disebut namanya satu-satu. Abi tidak hafal, tapi insya Allah kalau Allah Maha tahu, ya Abi berdoa aja, ya Allah untuk jamaah Kosaka semuanya, kan gitu ya. Malah pengurusnya nggak didoain, lupa. Sing didongak itu malah jamaahnya, ya. Yang pertama doa Abi supaya semuanya sehat, ya. Yang pertama. Dua, umurnya berkah, jangan panjang. Makanya kalau ulang tahun di Al-Hadid lagunya bukan panjang umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya gitu ya, Bu. Diganti. Panjang nggak mati-mati bingung malah. Ya kan, udah di ICU. Ini hari ini ada nih donatur yang minta tolong sama Abi. Ya sudah 5 hari di ICU. Laya mutu walayah, yang nggak mati nggak hidup. Sudah pasang ventilator, alat bantu pernapasan. Dokter sudah angkat tangan, angkat kaki, bener. Dan udah mau ngapain lagi kan gitu ya. Mau ditengok juga sudah nggak bisa lagi. Tapi nggak mati-mati. Nah gitu kan. Mau kayak gitu, Bu. Nauzubillah min. Nah, kalau Allah tetapin 2 bulan begitu, bisa nggak? Bisa. Nah makanya kita doanya jangan minta panjang umur saja. Minta umur yang jadi 1, sehat, 2, berkah. Ya kan, umurnya. Yang ketiga, berkah rezekinya. Udah 3 itu aja, simpel doa Abi buat jamaah Kosaka. Dan itu alhamdulillah rutin Abi lakukan. Ya. Setiap tahajud minimal. Ya, tiap tahajud. Ya, karena Abi itu orang yang tidurnya sedikit. Ya, sehingga nyambi tahajud. Nah, jadi kalau sok-sokan, wah tahajud tiap hari kan katanya sombong banget gitu ya. Tapi kalau Abi bahasanya, Abi tidurnya sedikit, nyambi tahajud, ya, nyambi tahajud, sambil tahajud, kemudian Abi, salah satu yang Abi doakan adalah jamaah Kosaka. 3 itu pokoknya Abi minta sehat semua, bismillah gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Berkah umurnya. Yang ketiga, berkah rezekinya, gitu ya. Jadi itu ya. Karena kalau rezeki yang berkah itu tidak perlu berlebih, ya. Tetapi ya, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang bertambah tetapi dicukupkan sama Allah. Ya, karena asal kata berkah itu dari bahasa Arab namanya barkun. Barkun itu artinya enggak entek-entek. Jadi kalau orang punya rezeki yang berkah, walaupun sedikit, rasanya kok cukup semua. Mungkin ibu pernah ngerasa ya. Kok dulu yang nyari duit cuma bapak kadang aku yang melu rewangi. Anak 5 cukup. Sekarang bapaknya masih kerja, ibunya yang masih nyambi, anak-anaknya udah pada kerja, kurang. Gitu? Nah itulah kadang-kadang seperti itu fenomenanya. Itu ya Bu, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pertemuan rutin Kosaka, semuanya karena Allah, alhamdulillah, sehingga kita wajib bersyukur dan selalu senantiasa
memperbaiki rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Bismillah. Minum tehnya rodok sepet. Iya tahu ya. Jadi di sini jadi kering jadinya. Nah, berikutnya sebelum Abi menyampaikan tausiah, ada beberapa hal yang mau Abi sampaikan ya sebagai pembina kosaka supaya nanti ibu-ibu dan semua pengurus bisa menyimak dengan baik. Oh ya, yang pertama sebelumnya Abi dari tadi sebelum kesini menyimak ya sholawat yang sudah disampaikan tim hadroh kita. Alhamdulillah Abi menyimak beberapa kali penampilan, makin kesini makin mantap ya, makin alhamdulillah semakin enak sajian-sajian sholawatannya. Ada yang baru-baru juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya buat kita semua, dan kita doakan tim hadroh Tomboati terus bisa tambah maju dan semakin luas siarnya. Amin ya rabbal alamin. Titip salam buat Pak Sumadi. Tadi kirain ada Pak Sumadi, ternyata enggak ya. Biasanya ada Pak Sumadi. Ada acara lagi, enggak apa-apa. Berikutnya, alhamdulillah minta doanya. Rumahnya Mas Winardin dan Pak Arin, Ketua Kosaka yang ibu-ibu lihat di belakang sana sudah jadi. Sebetulnya ini sih nggak perlu diumumin ya. Cuma perlu dikerahkan. Kenapa? Karena tiap kegiatan di sini dari sebelum jadi sampai udah jadi kan begitu. Kan nggak mungkin Mbak Arin Toto, ibu-ibu terima kasih ya doanya rumah saya udah jadi, mau pamer kan. Pikirannya kan nggak ada ya. Jadi makanya Abi yang ngomongin. Karena mereka kan anak-anak Abi. Ya jadi Abi bilang, Abi sampaikan ke ibu-ibu, berkat doanya pasti. Karena dulu sebelum jadi, jenengan mesti lihat pernah ada yang doakan. Mungkin bulas lihat, tuh rumah yang Mbak Arin, mudah-mudahan ya Allah main cepat rampung. Kan gak ada yang tahu, namanya di hati kan ya. Nah makanya alhamdulillah atas doanya ibu-ibu semua, rumahnya sudah jadi ya. Nanti kalau misalnya mau numpang izin ke kamar mandi boleh kayaknya Mbak Arin ya. Hati ngeliat-liat gitu maksudnya biar tahu ya. Jadi alhamdulillah kemarin pas tanggal berapa ya lupa ya. Tanggal berapa Rin? Udah sempet syukuran ya. Syukuran alhamdulillah. Jadi kita doakan mudah-mudahan ini menjadi rumah yang seperti doanya di Al-Quran. Rabbi anzilni mungzala mubarakan wa anta khairul mungzilin. Ya Allah, itu kan kita kalau mau nempati rumah baru doanya begitu ya. Jadi nggak salah-salahan. Jangan cuma baca mantra, ya ngasih sajen ya, tapi ada doanya. Rabbi anzilni ya Allah, ya kan? Tempatkanlah kami, ya kan? Mungzala mubarakan di tempat yang berkah, ya. Wa anta khairul mungzilin, dan engkau ya Allah sebaik-baik yang memilihkan tempat. Kenapa Al-Hadid adanya di Gunung Kidul? Kenapa Gunung Kidulnya ada di Karangmojo? Kenapa Karangmojonya ada di Padukuhan Karangmojo? Saatnya semuanya sudah Allah yang menentukan. Begitu juga ibu-ibu semua ya. Sehingga doa itu harus dibaca ya, harus sering dibaca ketika kita mungkin mau menempati rumah yang baru atau pindah ke tempat yang baru, hijrah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama alhamdulillah. Yang kedua ya, kemarin tanggal 1 Juni, berarti masih bulan ini ya. Masih di bulan ini, bulan yang sama. Kalau sekarang tanggal 28. Oh, ganti. Kalau sekarang tanggal 28 Juni, kemarin awal bulan 1 Juni itu miladnya pondok sebetulnya. Ya. Jadi tanggal 1 Juni 2026 Al-Hadid sudah berumur 19 tahun. Karena Al-Hadid berdiri tanggal 1 Juni tahun 2007. Ya, jadi tahun 2007. Mungkin tahun 2007 kita belum kenal ya Bu ya. Belum kenal, belum tahu juga. Jadi tahun 2007 berdiri tanggal 1 Juni, kemarin tanggal 1 Juni 2026 berarti sudah 19 tahun ya. Dan alhamdulillah kemarin kita bikin tasyakuran kecil-kecilan. Kecil-kecilan karena memang kita nggak kepengen tahun-tahun belakangan ini kita nggak kepengen pamer-pamer.
Yang penting kita syukurin ya kan. Semua pengurus, semua yang ada di Al-Hadid tetap kompak selalu. Ayo kita maju ke depan. Nah, salah satu kemarin tema milad kita adalah pisang, Bu. Tahu pisang ya? Nah, itu tema milad kita. Ya. Kenapa Abi ambil temanya tentang pisang? Ya. Satu, ya, pisang itu pohon yang paling gampang ditemui di mana? Mana ya? Dan paling gampang ditanam sama siapapun juga, ya kan? Rasanya hampir jarang ada tempat yang tidak ada pohon pisangnya, gitu betul. Pasti semua orang tertarik, seneng nanam pohon pisang, ya. Nah, jadi pengennya Al-Hadid itu begitu, keberadaannya itu seperti pohon pisang, gitu ya. Gampang ditemui, mudah ditanam, gitu ya. Artinya nanam kebaikan di sini tuh gampang, gitu ya. Kemudian pisang itu buahnya itu, ya, sekali ditebang cuma sekali, berbuah cuma sekali, makanya sampai ada lagu dangdut itu, ya kan? Sampai ada lagunya kan, lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali, gitu ya. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi, ya, gitu ya. Jadi artinya apa? Kecintaan kita sama Allah, ya, sama Islam itu, ya cukup sekali aja, seumur hidup, gitu, ya. Tidak akan dibagi sampai kita mati. Kan bagus itu pisang ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti masih pelirik-pelirik sama agama yang lain gitu ya. Jadi begitu filosofinya. Kemudian kita juga kepengen seperti pohon pisang santri-santri. Ya. Mati satu tumbuh 1000. Satu hilang ya 1000 yang datang begitu. Tunas pisang itu kan ibu tebang sekali, biangnya, anaknya numbuh nggak? Numbuh. Satu atau berapa numbuhnya? Banyak kan? Jadi itu ya, nah itu pisangnya. Makanya tahun ini tema Milad Al-Hadid adalah tentang pohon pisang. Ya. Nah itu ya, makanya itu baru berapa tuh? Nanti kalau mau dikupas lagi banyak lagi manfaatnya. Dari bonggol sampai daun semuanya nggak ada yang kebuang gitu. Semuanya dipakai. Bahkan orang Gunung Kidul kalau ada pesta perkawinan dikira daging katanya bonggol pisang kan ya. Tapi rasanya enak mirip kayak daging kan gitu ya. Abi juga pernah nyobain ya. Nah itu ya. Jadi itu. Nah oleh karenanya Abi pikir-pikir kok rasanya kalau tidak melibatkan jamaah kosaka dalam milad pondok, Abi merasa kurang sempurna milad kita. Ya. Nah ini Abi mau memberikan ajakan buat ibu-ibu. Ya. Ajakan ini nanti dilakukan setelah selesai pengajian santai. Ya. Jadi nanti selama seminggu ke depan nanti pengurus akan keliling ya ke tempat-tempat jenengan, ke Perampelan ya kan, ke Surodadi, ke Jetis, ke Ngepung gitu ya. Untuk ijol pisang sama sembako. Ya, jadi nanti pondok menyiapkan sembako, ya. Tapi diijol sama pisang. Ya, ibu-ibu nyiapkan pisang buat pondok. Tapi syaratnya pisangnya orang oleh tuku. Nah, pisangnya tuku ngapain? Abi bisa beli sendiri. Abi kalau mau borong pisang 500.000, 1 juta juga bisa di pasar. Nah, kemarin buat milad tuh Abi habis 1 juta buat beli pisang itu Wonosari, nyari pisang yang paling susah kemarin. Hah? Pisang Raja Serai sampai nggak ada ke mana pasar Wonosari ke Ponjong, tukang-tukang buah di pasar Karangmojo nih pisang emasnya habis semua Abi borongin. Ini Arab tuh tuku, tapi Abi nggak mau beli. Abi kepengen ada hubungan tentang tadi ya cita-cita pondok di tahun 19 di usia ke-19 ini milad ini dengan filosofi pisang itu sama ibu-ibu ada ikatan batin. Caranya gimana? Ibu-ibu gampang. Pokoknya saonone pisang di rumah, nggak usah dipilih-pilih. Mau ada pisang batu isinya, mau ada pisang besi isinya, apapun judulnya pisang. Nggak mesti harus mateng. Yang penting wis tuwe dan kira-kira bisa mateng itu aja. Ya, pokoknya pisang mau berapa banyak terserah. Sak sisir boleh, ya kan? Mau 1 tundun ya, boleh terserah, gitu ya. Jangan memberatkan. Oke. Pokoknya yang penting ini ibaratnya ini pesta pisang kita gitu ya.
Yang apa intinya cuma ibu sedekah pisang ya kan dalam rangka milad pondok karena tema kita adalah pisang gitu ya. Nanti dari pondok akan diijoli sembako sebagai hadiah. Jadi ibu memberi sedekah buat pondok, pondok juga memberi sedekah buat ibu-ibu gitu ya. Nah nanti waktunya diatur. Kan nggak mungkin dalam satu hari ya, nasi dua pisang bingung kan gitu ya. Mungkin Bu Lasri nggak punya, atau mungkin mau minta sama kakaknya dulu kan gitu ya. Jadi ada waktu, ada jeda waktu. Ingat ya Bu ya, nggak boleh beli, jangan beli ya. Dan pisangnya nggak mesti yang harus kudu sing api, enggak. No, Abi boleh tanya sama anak-anak. Yang Abi makan itu pisang-pisang apa sih yang uter ya namanya? Yang uter malah lebih seneng ya. Manis malah lebih enak daripada makan pisang yang lain itu ya. Dan pisang-pisang itu kalau mau digoreng ya enak rasanya. Ya kan, mau direbus juga masih enak ya. Jadi malah yang seperti itu yang kita suka. Anak-anak nih apalagi seneng kalau suruh makan pisang ini ya. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya. Satu harus satu tidak boleh beli. Dua nggak usah pisang yang bagus-bagus ya. Misalnya ibu mau ngasih, wah kayaknya kalau sama Abi misalnya harus kasih pisang Calpendis, enggak. Itu bisa beli itu ya. Justru yang pisang-pisang yang di kampung-kampung itu yang nggak ada di toko-toko sih ya, yang Abi seneng gitu ya. Kan nggak ada tuh pisang uter dijual di warung, di toko buah. Misalnya kan gitu nggak ada. Itu malah yang enak yang itu ya. Jadi itu ya, jadi yang pisang-pisang yang ada saja yang murah, yang tidak usah ibu-ibu beli ya. Umpama nggak punya ya mungkin ibu masih memungkinkan minta sama keluarga kan gitu ya. Coba misalnya ada tetangga punya pohon pisang Ambon dimintain, mikir. Ya toh? Tapi kalau pisang-pisang yang itu loh, yang apa aja sih, uter namanya Bu ya. Nah, ya kan kalau dimintai kan gampang ya. Oh, bawa aja sapi pohonnya gitu kan gitu. Ya, itu contoh. Nggak apa-apa, pokoknya Abi tunggu seperti itu ya. Berapa banyaknya satu orang bebas. Ya. Satu sisir boleh, 2 sisir boleh. Ya kan? Pokoknya terserah, yang penting jangan memberatkan ibu-ibu semua. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, ini nanti insya Allah seminggu ke depan ya. Kemarin sebetulnya Abi udah uji coba. Abi uji cobanya itu sama Bu Muji itu iseng-iseng minta sama jamaah sunggingan ya. Kemarin ya. Minta sama jamaah sunggingan yang biasa ngirim nasi bungkus. Ya alhamdulillah ya. Dapat banyak itu ya. Pokoknya cuma dalam tempo 1 hari ya. Nggak nyampe ya, gitu, 1,5 hari itu ya. Minta dari jamaah sunggingannya biasa ngirim nasi bungkus, kemudian terkirim. Tapi ya itu pisang-pisang, bukan pisang-pisang yang mahal-mahal, bukan pisang-pisang yang di toko. Pisang seadanya pisang aja ya. Jadi alhamdulillah mereka tidak keberatan, tidak memberatkan juga ya. Dan alhamdulillah pisangnya sampai habis. Dari masih hijau-hijau itu ya Bu ya. Sampai mateng ya, sampai dimakanin semua sampai habis, alhamdulillah. Kan jadi berkah ya Bu ya. Nah itu ya untuk masalah pisang. Kemudian berikutnya ya, insya Allah ibu-ibu, Abi berharap ya ibu-ibu jamaah kosaka ya selalu istiqomah ya mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Ya memang kondisi negara kita nggak usah Abi ikut menjelaskan lah ya. Ibu-ibu sami paham semua, ngerti semua ya toh. Sedang begini kondisinya, kita bisa istiqomah bertahan sudah alhamdulillah ya. Banyak di tempat lain tidak bisa bertahan malah bubar gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisi situasi ekonomi politik wah sudah semua serba carut marut. Tapi kita sebagai orang muslim yang baik tetap wajib untuk berdoa yang terbaik ya. Jadi kita nggak usah melu-melu mumet ya. Nggak usah melu-melu mencak-mencak. Yang penting kita berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara. Kita udah gitu saja ya. Biar nanti Allah yang merubah. Kalau ngarepin masyarakat ngerubah susah. Apalagi mengharapkan pemerintah merubah negara, bisa nggak? Ya nggak bisa udah ya. Jadi yang bisa merubah semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga kita berdoanya sama siapa? Berdoanya sama Allah. Mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah, jangan yang lain. Gitu ya Bu ya. Jadi itu. Baik, itu saja. Nah, yang Abi harapkan adalah ibu-ibu Osaka nih gambarannya ya. Itu nanti seperti surat Ibrahim ayat 24.
Buka mana Al-Qur'annya? Di HP. So TikTokan tok. Buka Al-Qur'an, ada Al-Qur'annya? Oh, keren ada. Surat Ibrahim, surat nomor berapa? Sing ditakoni iki kok. Mau yang jawab yang gede. Kan udah dari jatahnya. Surat Ibrahim ayat 24 dibuka ya. Oh, ini kadang-kadang gitu resek apa namanya? Buka aplikasi Al-Qur'an tapi yang muncul iklannya iklan apa namanya? Pinjaman online. Ayo, Ibrahim nomor 14 ayat 24. Ayat 24. Nih, dibaca. Arab dan artinya. Ya, yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ya. Jadi jamak kosakah itu seperti itu. Allah kasih perumpamaan di ayat 24 surat Ibrahim ini. Jangan ditutup dulu. Ntar kalau disuruh ngecek lupa. Alam taro daraballahu masala. Adakah Allah itu membuat satu perumpamaan? Ya kan? Perumpamaan apa? Nah, dikatakan di sini kasajaratin thayyibatin. Seperti sebuah pohon ya yang baik. Pohon yang baik itu apa? Nah, di sini dikatakan asluha sabitun wa far'uha fisama. Akarnya itu menghujam ke bumi, kemudian apa namanya? Dahannya menjulang ke langit. Nah, ini ya. Itu pohon apa itu kira-kira kan ini ya? Ya semua jenis pohon. Kalau pohon itu baik mesti kita bisa lihat ya Bu ya. Oh, pohonnya besar gitu ya. Kemudian akarnya sampai ke dalam ya, kemudian batangnya sampai menjulang ke langit ya, tinggi, gede gitu ya. Ya, syukur-syukur ternyata pohon itu pohon buah, misalnya durian. Nah, berarti ada manfaat lain misalnya kan gitu ya. Nah, kalau pohon yang jelek berarti ya kita bisa lihat ya, pohonnya kering misalnya gitu ya. Akarnya gampang dicabut ya, kemudian rantingnya gampang patah ya. Itulah jamak kosaka itu begitu. Jadi jamak kosaka itu seperti pohon yang baik kata Allah di surat Ibrahim ini ayat 24 ini ya. Kemudian akarnya menancap kuat ya, fondasi keimanannya, akidahnya. Kemudian rantingnya, cabang-cabang itu menjulang ke langit. Artinya apa? Kemampuan jamak kosaka besok ya. Kemampuan apa namanya ekonominya ya kan? Kesejahteraannya. Wah, itu menjulang ke langit, artinya meroket gitu ya kan ya. Kita sering dengar kalau ada orang apa namanya jualan, wah, keuntungannya meroket, makanya di sini sampai ada usaha namanya roket chicken, nah gitu ya. Roket chicken itu kan usaha ayam yang berharap penghasilannya seperti roket gitu ya. Gitu ya Bu. Nah, inilah doa kita bersama untuk jamaah kosaka ya. Seperti surat Ibrahim ayat 24. Pokoknya kalau disebut apa visi misinya jamaah kosaka Ibrahim 24. Catat tuh pengurus ya. Jadi ini harus dikasih semangat terus supaya apa? Supaya cita-cita kita, pemikiran kita, keistiqomahan kita bisa seperti surat Ibrahim ayat 24. Begitu. Kemudian yang kedua, hari ini tausiah Abi mau menjelaskan tentang surat Al-Hadid. Nah, karena ini kan edisi milad ya. Edisi milad sehingga kita akan kupas tentang surat Al-Hadid ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begini Ibu,
kenapa nama pondok kita Al-Hadid? Ibu-ibu harus tahu sejarahnya. Jadi dulu sebelum Abi berangkat ke Gunung Kidul, itu kan Abi tidak lepas dari minta doa orang tua. Abi bilang sama opa sama oma, kalau mau hijrah ke Gunung Kidul, nggak apa-apa. Kalau papa saya itu sama mama saya itu orangnya kalau udah bicara masalah agama, dia pasti mengizinkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Udah dapat ya. Yang kedua yang saya minta restu adalah guru. Ya. Saya punya guru Kiai Haji Ahmad Ridwan namanya. Ya, jadi beliau itu guru pertama Abi lah. Karena dulu yang mengislamkan dia, mensyahadatkan dia, yang ganti nama ya dia. Ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Ridwan ini Abi soani ya. Abi sampaikan kalau Abi kepengen pindah hijrah ke Gunung Kidul mau dakwah. Beliau tanya mau ngapain Yusuf kamu ke sana? Kan manggilnya Yusuf itu ya. Saya mau bikin pesantren Pak Kiai. Kira-kira menurut Pak Kiai udah pantas belum? Bikin pesantren di sana? Iya. Emangnya kamu nggak takut kekeringan di sono? Kan katanya kering di sono dia gitu ya. Ya. Emangnya nanti kamu nggak takut gimana nanti kamu beneran kamu ke Gunung Kidul itu kan tempat jin buang anak itu gitu. Terkena aja dulu ya. Waktu itu. Habis sampaikan, loh Pak Kiai, justru saya mau ke Gunung Kidul itu mau mencari emas. Ya, jadi Gunung Kidul itu ibarat ladang yang sedang menguning, yang siap dipanen. Tapi yang dipanen bukan duit, panen pahala. Jadi maksud Abi Gunung Kidul itu kalau dalam mata Abi itu ladang pahala besar gitu. Oh begitu ya. Iya. Tapi kamu beneran udah siap lahir batin. Ya. Nanti kamu jadi gimana? Orang-orang pada ke Jakarta nyari duit enak-enak jadi ustadz di Jakarta. Ya kan? Kok malah kamu ke Gunung Kidul gitu ya. Ya nggak apa-apa Pak Kiai, karena saya nyarinya bukan mau nyari duit, saya mau nyari pahala tadi. Oke lah kalau begitu, nggak apa-apa, bismillah. Ya, saya ridoin gitu ya. Ya artinya udah dapat doa res. Tapi beliau bilang begini, nama pesantrennya besok Al-Hadid. Gitu ya. Kok Al-Hadid Pak Kiai? Dulu kan nama Abi cuma Yusuf Ismail aslinya. Jadi masuk Islam Yori Yonatan Force, syahadat 1 Mei tahun 94, ya kan, dirubah diganti dari Yori Yonatan Force ganti jadi Yusuf Ismail gitu ya. Nah gara-gara Pak Kiai Ahmad Ridwan mau ke Gunung Kidul, beliau titip pesen nama pondoknya Al-Hadid. Kok Al-Hadid Pak Kiai? Dia bilang Al-Hadid itu artinya besi. Ya. Dan itu nama surat di Al-Quran, yaitu surat ke-57. Namanya surat Al-Hadid. Oh begitu ya. Nah nanti nama kamu pakai belakangnya Yusuf Ismail Al-Hadid tambahan. Oh, ya sudah Alhamdulillah, jadi udah dapat restu maka berangkatlah ke Gunung Kidul gitu ya Bu ya. Nyari-nyari tempat melalang buana dapat di Karangmojo di sini ya, di kuburan yang paling murah waktu itu ya. Nah, jadi itu cerita singkatnya kenapa makanya dikasih nama Al-Hadid. Nah, dalam perjalanan panjang setelah lama mengkaji belajar tentang Al-Hadid ini, kemarin mau milad, sebelum milad tanggal 1 Juni itu alhamdulillah Abi coba merenung ya sama Allah ya. Abi coba mau mempelajari surat Al-Hadid ini apa sih keistimewaannya. Nah, seperti biasa Bu, kalau Abi itu biasanya gini. Mohon maaf ya Bu, jadi sering minum. Jadi kering banget gitu ya. Berarti hatur berarti hebat nih. Apa tipsnya tuh? Nyanyi terus mulutnya nggak kering gimana? Kering nggak Bu? Nggak. Oh ya. Nah jadi ternyata Masya Allah. Kemarin sebelum milad tuh begini. Abi mau trial dulu. Kalau orang yakin Yasin itu punya fadilah. Ya kan? Makanya semua orang mengamalkan tiap malam Jumat membaca surat ya Yasin. Ada lagi sebagian orang yang mengamalkan surat Al-Kahfi. Karena mungkin Al-Kahfi memiliki fadilah tertentu. Kalau begitu kenapa Abi nggak yakin bahwa surat Al-Hadid juga memiliki fadilah? Walaupun tidak perlu juga malam Jumat diganti jadi baca surat Al-Hadid, nggak juga. Ya tetap Yasin. Gitu. Tapi artinya tambahan, betul ya. Nah, waktu itu ceritanya begini. Ini testimoni saja ya. Abi sedang dalam kesulitan keuangan. Susah banget nyari duit. Ampek pokoknya. Bener. Ya. Utang sana udah banyak, utang sini udah banyak gitu ya. Bingung lah pokoknya kan. Bayangkan. Ngasih makan orang segini banyak
Ya kan? Kira-kira butuh duit banyak nggak Bu Lasri? Isna pernah jalok duit nggak? Mau tuku gas di pondok? Ya enggak lah ya, masa Isna bisa tuku gas. Tapi kan satu kebutuhan gas aja. Bu Lasri mungkin satu bulan beli tabung gas yang kecil itu mungkin 1-2 lah maksimal. Di pondok cukup cuma 2 tabung buat masak tiap hari, sehari 3 kali, makan 75 orang. Cukup nggak? Mana cukup? Sebulan itu bisa 30 tabung. Minimal 25. Kali sekarang harganya berapa udah? Itu baru tabung gas tok. Belum belanjanya, ya kan? Ya, Mbak Ratna itu biasanya 3 hari sekali, ya kan? 300.000 ya kepala MBG kita di pondok. Ya. Dah pokoknya begitulah, itu baru urusan dapur ya, belum yang lain. Nah, Abi ingat, oke lah sudah saatnya kayaknya Abi tawasul ya kepada Al-Qur'an. Kan tawasul yang diperbolehkan kepada Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah. Bahkan ini mungkin bukan termasuk tawasul, langsung mohon ya sama Allah ya. Ya Allah sudah, kalau begitu saya mau baca surat Al-Hadid saja. Tiap habis subuh. Nah, tiap habis subuh Abi rutinkan membaca surat Al-Hadid. Cuma 29 ayat, enggak panjang-panjang. Yasin berapa? 83. Kahfi lebih parah lagi. Wah kan ya. Ini Al-Hadid cuma 29 saja. Jadi enteng ya. Jadi tiap habis subuh Abi rutinin tuh. Ya, baca Al-Hadid tapi plus artinya. Ya. Jadi plus artinya, enggak cuma baca Arabnya tok. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami maknanya. Bacalah itu, dapat 3 hari nggak lama Bu. Hari ketiga alhamdulillah Allah turun pertolongannya. Ya, dapatlah duit, dapat duit dari kanan, dari kiri. Wah malah tengkuruyuk banyak. Alhamdulillah. Min haitsulayah dari jalan yang nggak disangka-sangka. Ya, dapat duit itu, alhamdulillah bisa bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu semuanya bisa diselesaikan. Ya, itu tester pertama Abi tentang surat Al-Hadid. Tapi nggak boleh dong masa ya cuma memanfaatin untungnya doang ya kan. Akhirnya Abi belajar tentang surat Al-Hadid. Nah inilah yang Abi mau ceritain ya. Kehebatan dari surat Al-Hadid. Jadi rupanya surat Al-Hadid itu ya ini butuh 19 tahun baru Abi coba pahami, bayangin kan. Kebangetan itu ya. Udah 19 tahun pondoknya berdiri baru akhirnya paham tentang surat Al-Hadid. Tapi ya memang itu Al-Quran. Al-Quran itu kenapa butuh waktu 23 tahun diturunkan? Karena memang nggak bisa sebentar. Ya, ibu-ibu udah umur 60 tahun belajar Al-Quran, andai kata hafal pun belum tentu paham semuanya kan gitu. Karena apa? Saking hebatnya Al-Quran. Begitu juga Abi dengan surat Al-Hadid. Jadi surat Al-Hadid ini inti ceritanya begini. Ya Abi cerita buat ibu-ibu ini dongeng aja anggap ya. Biar ibu-ibu termotivasi semangat. Surat Al-Hadid ini termasuk surat Madaniyah, artinya diturunkan di kota Madinah. Nah, itu ya surat Al-Hadid diturunkan di kota Madinah. Artinya apa? Artinya surat ini turun ketika kaum muslimin itu sudah mapan. Nah, sudah selesai perang-perang semua, ya. Sudah selesai urusan urusan perdebatan, perselisihan ya, pembagian harta perang semua selesai. Pokoknya udah nyaman. Nah, gitu ya intinya. Jadi surat Al-Hadid ini diturunkan sama Allah karena Allah melihat kondisi umat Islam yang sudah mapan, sudah enak, tapi dia mulai betul Bu. Mulai lalai. Biasa Ibu ya. Penyakitnya kita tuh begitu. Ya, maknya Mbak Tri itu, Mak Susil, misalnya contoh, lagi susah, tahajudnya mempeng. Nek utangnya wis lunak. Wah, jangan tahajud subuh aja ke sih. Cuma contoh ya, Mak. Itulah kita, contoh kita. Nah, sama. Dulu para sahabat ya begitu. Zamannya perang, luar biasa, imannya luar biasa. Begitu udah enak semua hidupnya udah mapan, ya kan? Semua sudah sejahtera, semua sudah bahagia, semua sudah kaya. Karena hasil rampasan perang yang luar biasa. Mulai dah bertingkah. Ya, mulai lalai. Mulai mereka itu memuja harta, memuja dunia. Ya, mengejar gemerlapnya dunia. Ya. Maka Allah turunkan surat Al-Hadid, jebret.
tegas, ya. Mengingatkan para sahabat, ya, tentang makna kehidupan sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Itu intinya Ibu ya. Nah, apa isinya? Kan begitu. Memangnya teguran apa yang Allah berikan kepada para sahabat lewat surat Al-Hadid. Jadi surat Al-Hadid ini teguran kepada para sahabat yang mulai lalai dari perintah Allah karena kehidupannya sudah enak. Ini kalau Saka nggak boleh. Kalau sekarang lagi susah, kompak seperti tadi surat Ibrahim ayat 24. Besok kalau udah maju bersama, ya kan, sudah sejahtera semua, belum tentu bisa sekompak ini. Ya makanya para sahabat dulu begitu. Dikasihlah surat Al-Hadid ya. Jadi kalau kita simak, ya Habib jelaskan secara singkat karena tidak mungkin satu ayat walaupun jumlah 29 tapi nggak cukup waktunya. Ayat pertama ya Allah mulai menegur begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah mulai menurunkan ayat pertama surat Al-Hadid. Tegurannya itu isinya mengingatkan para sahabat. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih semua kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua sahabat terdiam. Ya. Ketika dibacakan surat Al-Hadid oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang diingatkan di sini adalah siapa? Allah. Kedua, ayat yang kedua. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengingatkan lagi, belum cukup satu ayat. Allah tegur dengan keperkasaan Allah. Allah turunkan ayat yang kedua bunyinya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tambah terdiam lagi sahabat. Ayat yang ketiga, masih lagi belum cukup tentang teguran tentang kebesaran Allah. Allah sambung lagi ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Udah 3 ayat turun masih tentang menjelaskan tentang kehebatan Allah. Biar para sahabat itu nggak merasa sombong dengan gemerlapnya dunia bahwa semua itu miliknya Allah gitu loh. Ayat keempat masih bercerita tentang kehebatan Allah lagi. Jadi nggak cukup 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ayat keempat masih bunyinya huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summastawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik daripadanya. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah lihat apa yang kamu kerjain. Jangan macam-macam kan. Ayat kelima, belum selesai ini. Jadi Allah ini memang di awal-awal ayat menekankan. Kamu umat Islam keenakan, lalai, sombong ya kan. Bermegah-megahan, lupa terhadap Allah yang sudah memberikan semua itu. Ayat yang kelima masih bunyinya mirip. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Belum cukup, ayat yang ke-6 Allah tegasin lagi. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi berapa ayat tuh Buddha? 6 ayat. Allah dengan nada keras dan tegas mengingatkan umat Islam di kota Madinah waktu itu. Yang sedang terlena, sudah mapan hidupnya, sudah enak tetapi mulai menyombongkan diri, mulai mengikuti tipu daya dunia, mulai bermegah-megahan. Ya. Ini kalau misalnya ya, Abi ngomel-ngomel sama ibu-ibu sampai 6 kali. Itu menandakan kebangetan nggak coba? Kebangetan ini sama ya. 6 ayat ini kan 6 kali berarti. Nah kemudian baru mulai masuk ayat yang ke-7 Allah turunkan tensi emosinya, tensi marahnya. Ya.
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Mulai Allah dengan bahasa yang tenang menyampaikan, aminu billah wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, untuk menebus dosamu yang udah mapan udah enak hidupnya itu kemudian kamu lupa, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, infakkanlah di jalan Allah sebagian apa yang telah dititipkan kepadamu. Ya, jadi jangan pelit maksudnya gitu ya. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berinfak. Kamu udah dikasih wewenang memiliki harta itu. Tapi tidak boleh kamu tuh merasa harta itu adalah milikmu sendiri. Itu godaan, cobaan dunia. Harus kamu infakkan. Jadi beriman pada Allah, beriman pada Rasul, infak 3. Ya. Makanya kenapa di Kosaka kita budayakan infak? Karena memang perintahnya begitu. Kalau kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, ya kita harus gemar infak. Infak nasi bungkus tiap Jumat misalnya gitu ya. Kemudian infak tiap pertemuan. Itu minimal yang kita bisa persembahkan untuk Allah, dan itu dicatat sama manusia, ada bendaharanya, dicatat sama Allah lewat malaikatnya gitu ya. Kemudian ayat yang ke-8 Allah juga mulai naikin lagi tensinya. Wa malakum la tu'minuna billah wa rasulu yad'ukum litu'minuna bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kok udah dikasih tahu, kenapa kamu masih belum beriman kepada Allah? Padahal Rasulullah udah mengajakmu beriman kepada Tuhanmu. Sungguh dia telah mengambil janji setiamu karena kamu adalah orang-orang mukmin. Kalau kita ngaku beriman sama Allah, berarti kan kita udah janji setia atas sama Allah. Lah kok masih belum mau beriman kepada Allah? Artinya apa? Maksudnya beriman ini di tafsir ini, dia masih pelit, nggak mau ngeluarin duit buat infak itu. Awal ya kalau bahasa Jawanya. Jadi dia dapat rezeki dari Allah, dikasih kemudahan dari Allah. Tapi ketika Allah nagih, infakkan, tapi kemudian dia nggak mau berinfak. Ya. Nah kemudian ayat yang ke-9 Allah mengatakan, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad untuk mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah ayat yang ke-10 Allah tegur lagi tentang infak lagi. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azzamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qul wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Singkatnya begini, di awal Allah bilang, "Mengapa kamu masih enggak mau berinfak?" Kenapa kan itu ya? Mau nyanyi. Ya. Kenapa enggak mau berinfak juga gitu? Lo diterangkan dari awal tadi ayat keberapa tadi suruh infak ya kan? Enggak mau lagi, udah diterangin lagi bahwa itu bukan milikmu. Masih enggak mau juga. Allah tegur lagi, mengapa wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. Apa sih yang membuat kamu itu nggak mau ngeluarin infakmu? Padahal Allah yang memiliki pusaka langit dan bumi. Ya kan? Sampai ditegur begitu sama Allah. Ya. Kemudian akhirnya Allah ayat 11 ya mulai memberikan sayembara. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Udah gini aja dah gitu kalau misalnya gini ya. Udah sing pelit-pelit kono wis ora usah diurus nih. Biarin aja biar dia mati sama kebakhilannya ini. Kepelitan saiki kata Allah itu ya. Siapa nih yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kalau disuruh infak ditagih nggak mau, udah deh Allah bahasanya lebih sopan, lebih halus. Minjemi. Bu Lastri, abi nyuwun artone 1.000. Mikir. Lah, aku wae orang duit kok. Padahal di kantongnya ada 2 lembar yang merah. Tapi kalau abi minta, mungkin mikir kan? Tapi kalau bahasanya, Bu, nyilih 100. Dikasih. Ya toh? Makanya coba kalau dengan maaf, kalau datang ke bank, ke koperasi, ya, Mbak, Mas, Bu, Pak, kulo nyuwun artone, boleh?
Diusir satpam. Ibu datang ke koperasi minta duitnya koperasi, boleh? Minta loh. Diusir satpam. Tapi kalau datang aku mau minjam, apalagi mukanya Mbak Tri, muka koperasi. Monggo Mbak, senyum manis silahkan Mbak gitu ya. Gunanya apa ya Mbak kan gitu. Ya kan? Nggih mboten. Berarti Allah itu lebih tahu, ya kan? Ini 1400 tahun yang lalu. Watake sifatnya menungso zaman sekarang itu Allah sudah tahu jauh sebelum, ya kan ya. Jadi Allah balik. Siapa yang mau ngasih pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka kata Allah, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka Allah akan melipat gandakan balasannya dan Allah akan berikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Baru habis itu sahabat-sahabat pada keluarin itu. Nggak aneh tuh ya. Ya, dijalui infak. Memang zaman sekarang betul sama. Sekarang juga sama. Orang dijalui infaknya mesti angel. Tapi itu tadi nyileh, gitu ya. Tapi yang bilang minjem ini bukan abid, Allah. Allah minjem. Ayo pinjemin buat Allah, baru sahabat-sahabat berduyun-duyun meminjamkan hartanya. Lah minjem karo Gusti Allah sing baleke sapa? Ya Gusti Allah juga. Dan ini, mohon maaf, ini yang ternyata menjadi salah satu ilmu ya di kalangan para sahabat dulu yang sangat luar biasa. Ada yang minjemin sumurnya untuk dipakai untuk minum kaum muslimin. Ada yang emasnya semua dikumpulin ya, dijual ke, kalau kita BMT koperasi atau toko emas maaf ya. Kemudian uang hasil penjualannya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Tapi niatnya bukan infak. Niatnya minjami. Ya, minjami Gusti Allah. Tapi alhamdulillah kembalinya itu berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali lipat ya. Luar biasa. Nah, ini nih Bu, iklan Bu. Bukannya Al-Qur'an aplikasinya iklannya malah mahjong segala macam. Ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya Allah mulai menceritakan sifat-sifat orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang nggak mau berinfak itu adalah orang-orang fasik. Abi jelasin sama ibu-ibu. Ini kan di istilah di agama kita ibu-ibu harus tahu. Istilah di agama kita ada yang namanya orang mukmin. Mukmin itu artinya beriman. Kalau lanang mukminin, nek wedok mukminat gitu ya. Kalau muslim itu laki muslimah perempuan ya. Kalau muslim artinya orang Islam. Nah, ada namanya orang-orang yang fasik. Ya. Fasik yang kedua ada orang-orang munafik. Kalau di surat Al-Hadid ini yang dibahas adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik sama munafik apa? Ya, bedanya gini. Kalau fasik itu di bawahnya munafik. Ya. Jadi sifat yang tercela, sifat buruk, nggak baik, tetapi masih di bawahnya munafik. Kalau fasik itu dia tahu infak itu ya perintah Allah, perintah Rasulullah. Tapi dia nggak mau mengeluarkan, itu fasik namanya. Padahal tahu. Dia tahu sholat wajib, tapi nggak mau sholat, itu namanya fasik. Dia tahu baca Al-Quran itu wajib, tapi dia nggak mau belajar baca Al-Quran. Bukan perkara nggak bisa atau bisa ya, mau nggak belajar usaha gitu ya. Itu namanya fasik. Kalau munafik, dia tahu nggak mau ngerjain, kemudian mendurhakai. Contoh begini, sholat, tahu wajib sholat, nggak mau sholat. Ketika ditanya, kok kamu nggak sholat? Oh, apa sholat? Ya, sholat ya orang marai sugih kok. Munafik gitu. Ya Bu ya, hati-hati. Tapi kalau ditanya, kamu kenapa sih nggak mau sholat? Sajane aku ki yo gelem sholat, ning ngerti aku sholat ki wajib. Ning aku merasa aku ki masih kotor, itu fasik. Ya, ngaku ya. Tapi dia masih nggak mau sholat ya gitu ya. Tapi kalau udah nggak ngelakuin, ngeyel, membangkang, itu namanya munafik gampang. Cara gampangnya gitu ya bedainnya ya. Nah, di surat Al-Hadid ini banyak menerangkan sifat-sifat orang-orang fasik dari mulai ayat yang ke 13 ya terus
sampai ayat yang ke-25. Ya. Selebihnya menerangkan tentang ahli kitab, tentang orang Kristen. Itu nggak perlu kita bahas ya. Jadi itu kurang lebih gambaran secara singkat kat tentang surat Al-Hadid. Fokus utamanya yang pertama menegur para sahabat yang hidupnya waktu itu terlena karena keenakan ya kan, karena kesejahteraan, wis mapan ya. Wah, pokoknya hidupnya udah sejahtera ya. Tapi kemudian dia mulai lupa kepada Allah. Maka kemudian Allah berikan teguran pertama, teguran ayat 1 sampai berapa tadi? 6 ya kan? Bagaimana Allah menerangkan tentang siapa Allah. Ya, kamu harus ingat siapa ini Allah kan ini ya. Jangan macam-macam, Allah ini raja, Allah ini maha kuasa, Allah ini hebat pencipta langit bumi bla 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 bla. Sampai 6 kali ditegur sama Allah. Kemudian yang ke-7 mulai Allah mengajak untuk beriman kepada Allah, pada Rasulnya dan suruh berinfak. Udah disuruh berinfak masih ngeyel nggak mau berinfak. Allah tegesin lagi tentang kewajiban berinfak. Kenapa kamu masih belum mau berinfak? Masih ngeyel lagi. Ternyata akhirnya ayat berikutnya Allah kasih ya yang lebih halus lagi. Udah oke lah kalau gitu. Kalau kamu nggak mau berinfak, kalau kamu pelit ya, maka kamu pinjami gitu ya. Pinjami kepada Allah. Berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Di situ baru para sahabat mulai sadar dan dia mulai berlomba-lomba ya untuk menebus kesalahannya. Nah, ada ini Abi kelewat, ada satu ayat terakhir yang menjadi penutup surat Al-Hadid yang ibu-ibu juga harus tahu bahwa tadi kan Abi cerita tadi bahwa surat Al-Hadid itu banyak dari bercerita tentang orang-orang para sahabat yang terlena ya. Ayat 20 ini yang menjadi kunci dari latar belakang cerita atau asbabun nuzul surat Al-Hadid ya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Ini gambaran kondisi yang tadi bercerita sahabat itu ini sedang terlena ya dengan urusan dunia. Kemudian kelanjutan ayatnya kamasli ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya perumpamanya adalah seperti hujan. Jadi para sahabat itu yang terlena sama kehidupan dunia, gemerlapnya ya. Kemudian bla 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 itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan petani. Kalau musim hujan semua kan hijau royo-royo. Ya kan? Semua kelihatan subur, makmur ya. Lalu mengering. Lalu Allah timpa kekeringan dan kamu lihat ya yang tadinya lama-lama yang hijau itu menguning kemudian hancur. Jadi dunia itu seberapapun indah, seberapapun bagus, kalau Allah mau merubah ya maka dalam waktu sekejap bisa hancur ya. Kemudian di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Jadi tetap Allah kasih dua pilihan. Di akhirat itu ada azab yang keras atau milih ampunan Allah dan keridoannya ya. Sedangkan kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi itu. Makanya Al-Hadid ini ternyata surat yang hebat ya. Ketika itu para sahabat sedang mapan hidupnya, sudah enak tapi kemudian lengah, lalai ya kan. Karena kehidupan dunia. Makanya Allah tegur dengan datangnya surat Al-Hadid. Kira-kira surat Al-Hadid ini perlu nggak buat kita yang ada di zaman now ini? Perlu ya Bu ya? Karena habis singkat saja, kondisi-kondisi yang mirip terjadi, sekarang terjadi. Satu, ya orang mengejar dunia memang sekarang. Banyak orang mengejar, lalai kehidupan dunia juga, banyak orang lalai dengan kehidupan dunia. Dunia digolei, dikejar-kejar sampai tua. Ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga tetap susah ya. Padahal dia sudah mengejar dunia seumur hidupnya. Yang kedua tadi
sifat-sifat orang-orang fasik. Banyak gak orang-orang fasik di sekeliling kita? Banyak ya. Wis ngerti, ngakunya iman, tapi tidak mau menjalankan. Yang ketiga tadi orang yang pelit, berinfak tadi. Bakhil, banyak gak? Banyak sekali. Nah ini yang harus kita buang sifat-sifat ini ya. Jadi, dan yang ketiga nanti kita coba Bu. Abi ini sebenarnya mau coba lagi tes. Tadi Abi cerita ya. Di awal mau milad Abi coba tes sama Allah, ya Allah ya. Ketika Abi sedang kesulitan keuangan ya, Abi coba amalkan baca surat Al-Hadid tiap habis subuh hari ketiga demi Allah. Abi nggak bohong. Allah kasih pertolongan dan kemudahan secara luar biasa. Berarti ya surat ini memang tepat ya ketika kita pakai untuk memohon pertolongan Allah. Ini yang kedua ya, yang Abi mau lakukan setelah nanti kita pesta pisang ya. Abi mau coba praktekkan tadi surat Al-Hadid ayat yang berapa tadi? Benar, Abi lupa. Yang tentang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah. Bentar ya. Nah, tiap buka nih mesti ada iklan, heran nih. Nggak HP-nya Isna, HP-nya Abi sama. Ya. Ayat yang ke-11 ya. Tadi ya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ini Abi mau ini, ya praktekin ini. Karena para sahabat udah praktekin dan berhasil. Masa iya ya para sahabat bohongan gitu ya. Karena memang ini terjadi dan itu terjadi di Madinah 1400 tahun yang lalu. Suruh infak angelepol sampai Allah ngomel-ngomelkan di akhir ke bahasa kita ya. Tapi gitu, ayo siapa yang mau minjamin Allah dengan pinjamannya baik, semuanya minjamin. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Sumurnya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ibu umroh atau haji nanti ya dari Madinah ke Mekah, itu ada sumur, Abi lupa namanya. Bir Ali ya. Tempat mikot itu namanya. Itu dari zaman Abu Bakar dipinjamin kepada Allah. Bukan pinjamin ke manusia ya. Saya pinjamkan sumur ini kepada Allah. Ini adalah pinjaman yang baik untuk digunakan bagi masyarakat muslim dan siapapun yang membutuhkan. Bukan cuma muslim dan siapapun yang membutuhkan. Sampai sekarang itu sumur itu masih ada airnya dan menghidupi nggak tahu udah berapa juta manusia udah dari 1400 tahun yang lalu. Dan Abu Bakar As-Siddiq, ibu-ibu tahu apakah beliau sahabat yang miskin? Tidak, dia sahabat yang kaya raya, kekayaannya itu luar biasa. Dan itu amalannya itu, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik luar biasa. Ya, nah, insya Allah karena di umur yang ke-19 ini Abi merasa tertinggal mempelajari kehebatan dari surat Al-Hadid ini, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat ya untuk berbuat baik kan gitu ya. Sehingga Abi akan coba gali, Abi akan coba praktekkan dalam kehidupan sehari. Kenapa? Karena umat Islam butuh sekarang gitu. Gini Bu, orang Islam itu kalau dikasih iming-iming kayak tadi, ya termasuk para sahabat tadi, mau dijelaskan sama Allah panjang lebar kayak apa, nah masuk kuping kiri keluar kuping. Yang dibutuhkan, aku ngamal kayak gitu loh. Telung dino aku entok duit, mesti pada semangat nggak? Kan gitu. Aku ngamal kayak gitu. Ya alhamdulillah kehidupanku jauh lebih baik. Butuhnya begitu. Aku ngamal kayak gitu. Alhamdulillah aku sehat kan ini. Ya nggak apa-apa. Memang Al-Quran fungsinya begitu. Itulah iman kita kepada Allah. Iman pembuktian. Nggak apa-apa. Ini harus kita lakukan. Supaya semakin banyak orang yang mau beribadah, mau mendekat sama Allah. Kalau nggak gitu, dekatnya sama dukun dong. Kan yang dukun kaya aku ben punya masalah. Alhamdulillah rampung. Datang nggak besok orang lain? Masa Allah kalah sama dukun? Gitu. Kenapa dukun-dukun rame? Karena orang cerita. Aku datang, ya kan, masalahku rampung. Coba kalau nggak ada cerita begitu, ada nggak orang mau datang ke dukun? Masa iya kalah sama dukun kan ya? Allah lebih hebat dari dukun kan ya? Maka kita harus beramal yang benar. Jangan beramal sama dukun kan ya? Makanya di bioskop film judulnya Dukun Magang. Dukun Magang, Bu, tahu Dukun Magang Bu ya? Dukun yang masih belajar gitu ya, lucu itu ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa Abi sampaikan karena udah mau zuhur. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa Ibu ya. Ini kita tapi kira-kira mohon maaf, Abi tidak mau memberatkan. Ibu-ibu setuju? Tadi ijol pisang itu tadi. Siap ya?
Ingat jangan beli. Minta karo tonggone apa-apa. Jangan beli, nggak mau abi kalau beli ya. Yang kedua pisangnya apa saja, jangan yang mahal. Nggak usah mikir, ini apa namanya? Ya kalau kepok ya nggak apa-apa, boleh ya. Kalau kepok kan ibaratnya pisang yang menengah ke bawah ya. Ya nggak apa-apa boleh. Tapi pokoknya yang penting jangan apa namanya pisang yang mewah. Tapi andai kata memang punyanya itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Bebas pokoknya yang penting jangan beli, jangan memberatkan ya. Berapa terserah ibu-ibu ya. Mau ngasih berapapun insya Allah kita terima, nanti akan dikoordinir di WA group untuk pengambilan ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.